وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas begitu besar nikmat yang Allah masih tetapkan pada diri kita. Nikmat sehat itu sebenarnya kecil. Nikmat kekuatan itu pun juga kecil. Nikmat yang paling terbesar pada diri kita ialah nikmat iman dan Islam yang Allah masih berikan di dalam diri kita. Iman adalah merupakan benteng yang kokoh kalau berada pada diri kita. Karena tanpa iman, niscaya kita akan terjerumus dalam godaan syaitan. Iman memiliki 70 tingkatan, dan paling tertinggi daripada tingkatan iman ialah kalimat la ilaha illallah. Sehingga marilah kita senantiasa perbaharui iman kita dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat Allah menyatukan dua insan yang dipisahkan, yakni Adam dan Hawa. Karena bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan anak-anak yang disucikan oleh Allah. Karena penyatuan antara Adam dan Hawa melalui pernikahan, dan yang mengikat pernikahan itu ialah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang ada di muka bumi ini tercipta karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Allah memerintahkan para malaikatnya dengan ucapan la qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan seluruh malaikatnya untuk sujud kepada Adam, bukan karena adanya, karena ada Nur Muhammad yang berada pada diri Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga marilah kita senantiasa banyak-banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku dan akan dihidupkan kembali untuk menjawab semua salawat daripada umatku. Sehingga ketika kita bersalawat, Rasulullah hadir bersama kita. Dan insyaAllah salawat bukan hanya memberikan kenikmatan berupa dunia, tapi salawat akan memberikan kenikmatan iman yang tak terhingga pada diri kita, yakni ketenangan dalam jiwa kita. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, melalui mimbar yang suci ini kami khatib mewasiatkan bagi diri pribadi dan kepada seluruh jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau takwa itu benar-benar ada pada diri kita, maka itulah sebenar-benarnya kemuliaan, itulah sebenar-benarnya penghormatan. Karena saat ini begitu banyak orang merasa mulia karena harta yang dia miliki. Begitu banyak saat ini orang-orang yang merasa mulia dengan ilmu yang dia miliki. Dan bahkan juga ada orang yang merasa mulia dengan bangsa dan nasab yang dimiliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia itu bukan harta, bukan pangkat, bukan turunan, tapi kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, takwa adalah jalan satu-satunya agar supaya kita bisa dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh makhluknya. Takwa adalah jalan satu-satunya yang akan membuka semua jalan-jalan yang tertutup. Takwa adalah jalan satu-satunya agar supaya rezeki Allah berikan kepada kita dari segala penjuru. Dan takwa akan melahirkan ketawakalan kita kepada Allah, serahkan diri kita
tentunya kurang lebih sebulan lagi kita akan masuk pada hari raya yang mana membuktikan, mengajarkan, memberitahukan kepada kita akan bukti-bukti pengorbanan. Pengorbanan di sini bukan hanya pengorbanan yang mana kita perlihatkan harus ada orang yang berkorban untuk kita, akan tetapi tuntutan paling awal ialah bagaimana kita harus berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban artinya qarib. Qarib itu bermakna dekat. Jadi tuntutan awal untuk kita semua, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, sesungguhnya apapun yang mereka lakukan semua atas dasar bisikan Allah. Orang yang bersama Allah, otomatis apapun yang mereka lakukan semua akan diawasi oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan terjaga diri mereka, apakah dalam keadaan ramai atau sendiri, dalam keadaan terang maupun gelap, terjaga karena senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, untuk itu marilah kita hadirkan Allah setiap saat dimanapun kita berada. Atau paling penting lagi, marilah kita jadikan diri kita sebagai rumah Allah atau hati kita sebagai rumah Allah. Kalau hati kita sudah jadikan sebagai rumah Allah, dimanapun kita berada kita akan bersama Allah. Dimanapun kita berada kita senantiasa berzikir kepada Allah. Karena ada sebagian orang yang ketika mereka menampilkan ibadah kepada Allah, tapi hati mereka kosong dengan Allah, hanya ada dunia dalam hati mereka. Mereka bermain-main dengan Allah, mereka menyebutkan nama Allah, tapi dalam hati mereka hanya ada dunia. Dan ketahuilah bahwa kalau dunia di dalam hati kita, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia itu melahirkan kejahatan demi kejahatan, karena cinta itu merupakan kepala segala kejahatan. Maksiatkan murka Allah kepada orang-orang yang maksiat. Tidak semua orang yang bermaksiat Allah murka. Bisa jadi kita yang mencaci maki orang yang maksiat yang dimurkai oleh Allah. Sebuah kisah pernah kita mendengar di zaman Bani Israel, seorang pemuda yang pernah membunuh 99 orang. Ketika mendatangi kepada orang yang alim, seorang ulama pada waktu itu, dan meminta pendapat akan perbuatannya yang telah membunuh 99 orang, apa yang dikatakan oleh ustaz tersebut, oleh ulama tersebut, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah karena telah membunuh 99 orang. Apa yang dilakukan pemuda itu? Mendengar ucapan itu, dia bunuh ulama tersebut, dia bunuh ustaz tersebut. Setelah dia membunuh, termuncul kembali kesadaran dalam dirinya. Dia dengan tobat kenapa membunuh lagi. Dan kemudian dia berjalan mencari nasihat, mencari hidayah Allah, dan bertemulah dengan satu orang yang lagi bertani. Dan kemudian orang tersebut merupakan orang yang alim, orang yang beribadah kepada Allah. Dan ketika ditanya, apakah dosaku akan diampuni oleh Allah? Aku telah membunuh 100 orang dan yang paling terakhir adalah seorang ulama. Dan yang dikatakan oleh orang tersebut, siapa yang akan menghalangimu perjalananmu bertemu dengan Allah? Kalau Allah telah membukakan hidayahnya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Jalan Allah, hidayah Allah itu begitu luas, sehingga tidak ada bisa menghalangi kita kembali kepada Allah. Sehingga bertobatlah, beristighfarlah, dan diterima taubat itu. Tapi seorang bapak tersebut mengatakan, menasihatinya, kalau engkau ingin benar-benar bertaubat, engkau harus hijrah dari tempatmu, hijrah daripada semua perbuatan. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah Allah kita tidak tahu. Bisa jadi kita yang merasa beriman, hidayah itu tidak ada pada diri kita. Kita tidak tahu, bisa jadi ada orang yang kena musibah dan masalah, bisa jadi itu beserta hidayah Allah. Allah memanggilnya untuk faqir ila
Sehingga jangan pernah kita mencaci orang yang dalam kondisi masalah. Jangan pernah kita mencaci orang yang dalam keadaan kondisi maksiat. Bisa jadi Allah akan menerima taubat mereka. Dan kalau kita yang mencaci mereka, bisa jadi Allah akan murka kepada kita. Ketidaktahuan kita akan murka Allah kepada orang maksiat. Maka jangan pernah menjustifikasi orang atau makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga ialah Allah merahasiakan para walinya di muka bumi. Ketidaktahuan kita akan para wali-wali Allah menjadikan kita untuk berjaga-jaga, berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Karena bisa jadi ucapan yang tidak baik kita kepada orang lain akan melahirkan murka Allah, adab Allah. Wali Allah hanya para wali saja yang tahu. Untuk itu dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberitahukan kepada kita mana orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Kita beribadah tentunya sebagaimana perintah Allah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahawa Allah juga memerintahkan iblis untuk menggoda anak manusia, karena itu permintaan iblis. Tapi Allah mengatakan bisa jadi atau silakan engkau menggoda para hamba, kecuali orang yang beriman yang tidak bisa engkau goda. Ketahuilah kita melakukan perintah Allah salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu berjarak waktunya, berjarak tempatnya. Zuhur berjarak dengan asar, asar berjarak dengan maghrib, maghrib berjarak isya, isya berjarak dengan subuh. Apakah kita bisa menjaga diri kita di waktu jarak-jarak antara sholat tersebut? Kita diperintahkan untuk berpuasa, dan puasa itu kita harus menunggu 1 tahun lamanya. 1 tahun kemudian baru kita berpuasa. Apakah kita bisa menjaga diri kita sebelum kita berpuasa? Zakat, mengeluarkan harta kita untuk membersihkan diri kita. Apakah kita bisa membersihkan diri kita ketika kita di luar berzakat? Tentunya tidak ada yang bisa menjamin. Tapi ada satu jaminan Allah untuk kita agar supaya selamat dan bisa menentukan menjadi orang yang beriman, yakni yang tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Yakni kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir tidak ada batasnya, zikir tidak ada tempatnya, semua tempat boleh kita berzikir. Dan jangan pernah kita lupakan Allah dimanapun kita berada. Karena kalau kita mengingat Allah, sudah pasti ketenangan itu kita akan hadapi. Dan zikir yang sebenar-benarnya zikir, sebenar-benarnya zikir, ialah kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk itu kepada ma'al jemaah rahimakumullah, ketika kita berzikir la ilaha illallah, jangan hanya kita letakkan la ilaha illallah pada mulut kita. Jangan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya kita melelahkan saja bibir kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan berapa banyak kita ucapkan. Tapi marilah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kita tempatkan kata demi kata la ilaha illallah, sehingga akan lahir Allah, sehingga akan lahir rohani Allah dalam diri kita. Dengan kita tempatkan la pada perut kita atau pada pusat kita, ilah pada umur kita, illa pada kanan kita, dan Allah kita letakkan pada hati kita. Kalau benar-benar la pada perut kita, maka tujuan dunia itu akan hilang pada diri kita. Karena begitu banyak orang saat ini yang menuhankan perut mereka, karena kalau tidak makan tidak akan hidup, kata mereka. Sehingga kalimat la ilaha illallah la kita letakkan pada perut kita, bukan utama perut kita, tapi yang paling utama beribadah kepada Allah. Ilaha di umur kita, kalau kita letakkan ilaha pada kepala kita atau umur kita, maka kita tidak akan pernah menghayal. Karena ada satu yang pasti dari Allah, pasti dari Allah ialah kematian, dan kita pasti menuju kematian, dan kita hanya berjalan dan bergerak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Illa diletakkan pada bahu kita, menandakan perlu kekuatan kita untuk keluar daripada keinginan dunia-dunia itu. Perlu kekuatan agar supaya kita terlepas daripada hayal-hayal kita untuk menuju Allah. Sehingga marilah ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, la letakkan pada pusat kita, ilah pada umur kita, dan ilah pada kanan, dan kita letakkan Allah pada hati kita. Maka insyaAllah kita sebagai orang-orang yang akan beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman memiliki 70 tingkatan, dan paling tertinggi daripada 70 tingkatan itu ialah la ilaha illallah. Dan harapan mudah-mudahan
La ilaha illallah akan senantiasa berada pada bibir kita dan letaknya berada pada diri kita. Dan kemudian mudah-mudahan la ilaha illallah itu akan mampu membawa kita pada hidayah Allah. La ilaha illallah akan melahirkan keesaan Allah, melahirkan ketauhidan Allah, dan kemudian akan menghilangkan egoisme kita, keakuan diri kita. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya Tuhan yang beradil kita, tapi ego kita, keakuan kita, itu sebenarnya Tuhan yang harus kita hilangkan pada diri kita. Kita hadirkan Allah, maka insya Allah dimanapun kita berada akan bersama Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul